Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas tentang operasi pembagian di basis bilangan negatif. Nah, operasi pembagian di basis bilangan negatif ini cukup tricky. Mengapa cukup tricky? Karena kita harus punya sense untuk menentukan mana bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang lain. Mengapa demikian? Karena ketika pembagian, kita kan akan, kalau di bawahnya kan kita akan mengurangkan ya. Jadi mengurangkan, dan mengurangkan itu kan harus dengan bilangan yang lebih kecil, ya kan? Kalau untuk di pembagian. Jadi ketika memilih bilangan yang lebih kecil, kita harus bisa apa ya? Bisa udah punya sense atau punya firasat mana sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena kadang untuk di basis bilangan negatif itu sendiri, ketika kita bilang 90 dan 80, 90 dan 80 misalkan dalam basis negatif 10, kita tidak tahu bahwa mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau di basis positif pasti yang 90 pasti lebih besar kan? Tapi di basis negatif ternyata 80 lebih besar karena digit ganjil di depannya kan, maksud ganjil itu posisi ganjil. Kan posisi digit terakhir kan posisi genap, yang 8 atau 9 itu di posisi ganjil, itu dia pangkatnya adalah negatif 10 pangkat 1 alias negatif 10. Jadi dia lebih 90 itu lebih besar dibandingkan 80 untuk di basis negatif 10. Oke, kita mulai saja. Gimana sih caranya untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar, bilangan mana yang lebih kecil? Oke, kita mulai dengan satu contoh dulu, nanti akan ada contoh lain. Yang pertama, kita punya 11 di basis negatif 10 dan 23 di basis negatif 10. Mana yang lebih besar? Mana? Nah, kalau dia di basis positif, kita sudah tahu pasti 23 lebih besar daripada 11. Tapi karena ini di basis negatif, kita masih harus menginvestigasi manakah yang lebih besar. Cara pertama untuk menginvestigasi mana yang lebih besar adalah kita mengkonversinya ke basis positif. Paling gampang konversi ke basis positif yang sesuai. Misalkan itu negatif 10, berarti ke basis 10. Kalau dia negatif 9, ke basis 9. Kenapa demikian? Karena kita tinggal mengubah posisi digit di negatif, digit di posisi ganjil, kan negatif ya jadinya ya. Nanti kita ubah yang negatif, yang posisi ganjilnya saja. Jadi nggak semua digit harus kita ubah. Dan kita sudah belajar tuh konversi dari basis negatif ke basis positif di pertemuan sebelumnya. Oke, gimana caranya? Kita konversi biasa. 11 di basis negatif 10 adalah 1 kali negatif 10 ditambah 1 kali negatif 10 pangkat 0 kan, alias 1. Jadi 1 kali negatif 10 adalah negatif 10 ditambah 1 ini dia adalah negatif 9. Nah, sedangkan 23 di basis negatif 10, 2 dikali negatif 10, negatif 20, ditambah 3 adalah negatif 17. Jadi, dari sini kita menyimpulkan bahwa 11 lebih besar daripada 23 di basis negatif 10. Oke? Oke? Ya. Jadi cara pertama untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil adalah dengan konversi ke basis positif. Oke, yang ini kita tulis biar enggak ada yang salah. Ini negatif 9 dalam basis 10 dan negatif 17 dalam basis 10. Oke. Nah, yang kedua adalah, cara yang kedua adalah kita bisa melakukan pengurangan. Nah, kok gitu Bu? Kenapa gitu? Karena gini, masih ada yang ingat di analisis real? Oke. Kalau kita punya A lebih besar dari B, itu artinya apa? Artinya A dikurangi B adalah anggota bilangan positif, atau A dikurangi B adalah lebih besar daripada 0. Jadi ketika kita melakukan suatu pengurangan, artinya kita juga sudah bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dengan melihat hasil dari pengurangannya itu dia positif atau negatif. Oke, ini definisinya. Untuk definisi yang kurang dari A juga sama. A kurang dari B artinya sama, A min B
dia anggota bilangan negatif. Di sini bilangan negatif biasanya ditulis dengan negatif B. Atau A min B kurang dari 0. Oke, ini definisinya. Berarti saya tulis bintang aja ya. Oke, nah sekarang mari kita lakukan pengurangan. Mau 23 dikurangi 11 boleh, mau 11 dikurangi 23 juga boleh. Di sini saya akan melakukan 11 dikurangi 23. Oke, 11 dikurangi 23 dalam basis negatif. Gimana caranya? Yang kemarin saya ajarkan adalah kita mengubah 23 ini menjadi negatif lalu melakukan penjumlahan ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini. 11 yang ini negatif 2, negatif 3. Oke, di sini saya udah tulis 8, tapi mari kita lakukan lagi bersama-sama. Oke, 1 dikurangi negatif 3 ditambah negatif 3 berapa? Adalah negatif 2. Nah, kita ubah si negatif 2 ini, harusnya di sini negatif 2 kan? Lalu kita ubah negatif 2 ini dalam basis negatif 10. Jadi negatif 2 ini adalah 1 dikali negatif 10 ditambah 8. Jadi negatif 2 ini dalam basis negatif 10 dia adalah 18, ya kan? Oke, negatif 2 dalam basis negatif 10. Ini negatif 2. Oke, dalam basis negatif 10 dia adalah 18 basis negatif 10. Oke, berarti kita taruh 8 di sini, ya kan? Lalu kita tulis 1 di atasnya. Sekarang 1 ditambah 1 adalah 2, 2 ditambah negatif 2 adalah 0. Jadi di sini hasilnya adalah 0,8. Nah, karena ini 0, berarti nggak perlu dituliskan. Nah, berarti kesimpulannya adalah 11 dikurangi 23 adalah 8. Jadi ini 11 dikurangi 23 adalah 8. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa 11 dikurangi 23 adalah 8 karena 8 itu dia bilangan positif lebih besar daripada 0. Oke. 8 bilangan positif lebih besar daripada 0. Oke, nanti ingat lagi ya. Kalau misalkan di sini hasilnya ternyata 28. Kalau di sini hasilnya 28, 28 itu bilangan positif bilangan negatif. Kalau misal di sininya, nah sekarang pertanyaannya 28 lebih besar daripada 0 atau 28 kurang dari 0. Nah, kita kalau seperti ini kita konversi saja dulu ya. Nah, kita konversi berarti apa? 2 kali negatif 10 ditambah 8 itu adalah negatif 20 ditambah 8 adalah negatif 12. Dia adalah kurang dari 0. Jadi ketika di sini tulis 28, maka tulisannya adalah dia kurang dari 0. Nah, tapi di sini karena dia 8, berarti dia lebih besar daripada 0. Oke, jadi yang 28 ini cuma tadi pemisalan ya. Nanti kalau hasilnya 28, dia adalah kurang daripada 0. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pengurangan untuk melihat mana yang lebih positif, mana yang lebih besar, dan mana yang lebih kecil. Jadi 11 itu adalah lebih besar dalam basis negatif 10 lebih besar daripada 23 dalam basis negatif 10. Nah, sekarang cara ketiga untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yaitu, nah kita bisa lihat digit terdepannya pada bilangan dengan digit paling banyak. Kalau misalkan dua bilangan itu digitnya berbeda, banyak digitnya, kita lihat digit yang paling banyak dan paling depan. Oke, kalau di sini karena 11 dan 23 digitnya sama, berarti kita lihat digit keduanya. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, kita lihat selain kita lihat digit yang paling banyak, kita juga perhatikan posisi digit terdepannya. Maksudnya posisi itu seperti apa? Jadi kalau kita punya ini bilangan, misalkan AN, ini bilangan ya, AN min 1 dan seterusnya sampai A0. Nah, posisi ini adalah posisi ke 0, ini adalah posisi genap. Oke, ini A1 di sini adalah posisi ganjil, dan terus
berulang ganjil genap seperti itu. Jadi kesininya ganjil genap. Nah, ketika yang paling depan di sini, ketika AN-nya adalah posisi genap, artinya dia kan positif ya. Ketika AN posisi genap artinya kan dia negatif, misalkan negatif basisnya B gitu ya, negatif B pangkat genap, artinya kan dia positif. Oke, yang paling depannya positif. Tapi kalau dia ganjil artinya negatif B pangkat 3 misalkan, atau pangkat ganjil, dia hasilnya akan negatif. Berarti ketika paling depannya adalah posisi genap, oke, ketika paling depannya adalah posisi genap, maka kita lihat kalau yang lebih besar, berarti yang lebih besar di paling depannya berarti dia lebih besar. Agak bingung ya. Oke, saya jelaskan dengan contoh. Bentar ya. Oke, saya jelaskan dengan contoh. Ini yang posisi ganjil dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya dalam basis negatif 15, kita punya 1C91 dan 951. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini posisinya ini genap. Ini posisi ganjil. Ini genap. Ini ganjil. Oke. Ini juga sama. Ini genap. Ini ganjil, ini genap. Oke. Nah, kalau misalkan paling depannya adalah posisi ganjil, oke, paling depan posisi ganjil. Nah, ini di depan sebenarnya ada kan? Di depan 951 sebenarnya ada 0 kan? Oke, ini di posisi ganjil. Nah, kalau paling depannya adalah posisi ganjil, oke, kita lihat berarti di sini kalau ganjil yang lebih kecil lebih besar. Maksudnya gimana? Kalau dia di posisi ganjil artinya 1 itu lebih besar, salah, 1 itu kurang dari 0. Nah, kalau dia di posisi ganjil artinya 1 di sini karena dia negatif, hasilnya negatif kan, dia selalu kurang dari 0 di sini. Oke, karena dia posisi ganjil. Tapi ketika di posisi genap, contohnya seperti ini. Contohnya saya tambahkan 1C910 di belakangnya dan 9510. Nah, karena 1 ini di posisi genap di sini, maka kalau di posisi genap 1 itu lebih besar daripada 0. Jadi kalau di posisi ganjil kita pilih yang paling besar itu yang paling kecil. Kalau di posisi ganjil yang lebih besar secara basis positif, kayak 1 kan lebih besar secara basis positif, dia ternyata lebih kecil. Jadi di sini 1C91 ini lebih kecil dari 0951. Kalau yang ini 1C910 dia lebih besar dari 9510. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya biar lebih tahapannya lebih jelas. Kalau di sini kan agak bingung, saya akan tulis tahapan per tahapannya. Oke, nah kita menggunakan cara ke C, yaitu bagaimana menentukan bilangan mana yang lebih besar dengan sekali lihat. Nggak sekali lihat juga sih ya. Intinya gini, kalau kita punya dua bilangan, ini AN-1 sampai A0 dan BM M-1 sampai B0. Ini AN itu berarti banyaknya digit sebanyak N plus 1 ya. Yang ini BM berarti banyaknya digit sebanyak M plus 1. Ini dalam basis yang sama. Oke, ini dalam basis yang sama ya. Oke. Nah, kalau kita secara umum punya dua bilangan seperti ini, manakah yang lebih besar? Kita akan bagi kasus per kasus ya. Oke, kasus pertama, ini contohnya misalkan M lebih besar daripada N. Ini tidak ada kasus N lebih besar daripada M ya, karena diasumsikan ini secara umum. Jadi kalau misalkan nanti ini kan M lebih besar daripada N, maka kita pertama lihat digit yang paling banyak. Digit yang paling banyak adalah digit pada BM sampai BM0 kan, karena M lebih besar daripada N. Nanti kalau ternyata
N lebih besar daripada M, banyaknya digit pada bilangan A adalah lebih banyak daripada bilangan B, maka nanti yang dilihat di sini adalah AN ya. Oke, ini secara umum saja, jadi nanti secara otomatis dua bilangan kita pilih mana yang paling banyak. Oke, sekarang kita lihat posisi bilangan dengan digit paling banyak ini, digit paling depannya, BM di sini berarti ya, digit paling depannya dia di posisi ganjil atau di posisi genap. Oke, kalau misalkan di posisi ganjil, maka berarti, karena di posisi ganjil berarti misalkan negatif apa ya, negatif 10 gitu ya, dipangkatkan ganjil kan tetap negatif, berarti karena di posisi ganjil, oke, berarti si A ini lebih besar daripada si B. Oke, ngerti nggak sih? Karena ini N-nya lebih kecil daripada M, oke, dan dia di posisi ganjil, maka AN lebih besar, A lebih besar daripada BM. Oke, contohnya seperti ini. Nomor satu contohnya, misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Nah, ini kan posisi genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Oke. Jadi si satunya ada di ganjil. Nah, kita M lebih besar daripada N. Selanjutnya kita punya bilangan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 5 lah. Oke. Ini banyaknya digit karena M lebih besar daripada N. Ini bukan M sama dengan N ya. M lebih besar daripada N, berarti banyaknya digit berbeda, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Misalkan dalam basis negatif 8 gitu ya. Di basis negatif 8 gitu ya. Oke, berarti yang kita lihat adalah ini kan, basis yang bilangan dengan yang paling banyak kan, dengan digit paling banyak. Oke. Nah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, si 1 di sini adalah pada posisi ganjil ya kan, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. 1 di sini pada posisi ganjil. Oke, ngerti ya? 1 di sini pada posisi ganjil, dan ini banyaknya digit kurang dari banyaknya digit yang ini. Oke, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang digitnya lebih kecil, banyaknya digit lebih kecil, dia lebih besar daripada yang banyaknya digit lebih banyak. Oke, kita cek ya. Kita cek. Oke, kita cek. Oke, kita cek. Sekarang ini pengecekan. Ini contoh. Kita cek ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, basis negatif 8. Artinya apa? 1 dikali negatif 8 pangkat 4 ditambah 2 kali negatif 8 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 8 pangkat 2 ditambah 4 kali negatif 8 ditambah 5 kali negatif 8 pangkat 0. Oke, sekarang yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 8, 1 kali negatif 8 pangkat 5. Oke, 2 kali negatif 8 pangkat 4. 3 kali negatif 8 pangkat 3. Ditambah 4 kali negatif 8 pangkat 2. Ditambah 5 kali negatif 8. Ditambah 6. Oke, kita hitung ya. Saya pakai kalkulator dulu. Oke, yang ini saya ubah semuanya ke basis 10 ya. Ini basis 10. Ini basis 10. Nah, kita lihat ini saya sudah menggunakan kalkulator. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 basis negatif 8, kita ubah seperti ini. Hasilnya 4096, yang ini dikurangi 1024 tambah 192, kurangi 32 tambah 5, hasilnya 3237 basis 10. Ini basis 10. Oke, sedangkan yang bawah kita lihat ya. Ini minusnya aja udah gede banget. Negatif 8 dipangkatkan 5 aja 32.768 dengan depannya negatif ya. Nah, bayangin udah jauh banget kan bedanya. Jadi kalau sudah digitnya berbeda, kalau misalkan banyaknya digit sudah berbeda, kita tinggal lihat digit paling depan pada
bilangan yang paling banyak. Nah, kebetulan karena yang paling banyak di sini adalah posisi ganjil, maka yang paling banyak inilah yang paling kecil. Karena ini negatifnya aja sudah besar ya, ditambah yang lain 812 tambah 1536 tambah 256 minus 40 ditambah 6, hasilnya negatif 25.890. Kita lihat kan perbedaannya jauh sekali kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi genap? Bagaimana jika si digit yang paling banyak ini berada di posisi genap? Oke. Nah, jika posisi dari BM berada di posisi genap, maka kebalikannya justru si AN-nya ini, si digit A ini kurang dari digit pada B. Oke, contohnya seperti ini. Ini kita contohkan saja. Contohnya berapa ya? Ini kan digitnya ganjil. Oke, kita bandingin sama yang atas aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya. Min 8. Ini sama dengan negatif 25.900. Berapa tadi ya? 890 ini ya. Oke, basis 10. Nah, kita bandingkan dengan, kita tambahnya satu digitnya ya. 2, 5. Oke, 2, 5. Jangan 2 deh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini negatif 8. Oke. Nah, kita lihat ini yang paling banyak, digitnya paling banyak ada sebanyak 7 digit. Tetapi dia berada, si satunya ini, si digit paling depannya, dia berada pada posisi genap. Ini di negatif 8 pangkat 6. Nah, negatif 8 pangkat 6 itu adalah, ntar dulu ya kalian. Nah, negatif 8 pangkat 6 ini adalah di angka negatif 8 pangkat 6-nya saja. Satu di sini adalah dia di angka 262.000. Ini berada di angka 262.000. Jadi 1 dikali negatif 8 pangkat 6 aja di sini udah 262.144. Nah, kalau kita kurangkan dengan 2 kali negatif 8 pangkat 5, ini tambah ya, 2 kali negatif 8 pangkat 5 itu di 32.000 tadi kan. Ini jadi 65.536. Ini saja kita sudah punya 190.000 lebih ya. Jadi otomatis kita sudah bisa menentukan dari lihat digitnya saja bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 8 itu dia selalu kurang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, min 8. Oke, yang ini silakan diteruskan sendiri ya. Tapi pada dasarnya gitu. Jadi ini basis min 8 pada dasarnya gitu. Jadi kita tinggal melihat digit paling depannya saja. Lalu kita lihat posisinya, dia ganjil atau genap. Lalu sudah tinggal dilihat posisi ganjil genapnya. Nah, kalau misalkan posisinya ganjil, berarti yang digitnya lebih sedikit. Kalau posisi ganjil, yang digitnya lebih sedikit, dia lebih besar. Kalau di posisi genap, yang digitnya lebih sedikit, dia lebih kecil, gitu ya. Contohnya seperti itu. Ini kalau digit, banyaknya digit berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau banyaknya digit sama? Oke, oh ini ada contoh. Nggak usah lah ya. Nah, contoh di sini silakan untuk latihan saja. Bentar ya. Oke, silakan di sini. Ini sudah ada apa namanya? Sudah saya kasih tanda 1C91 dan 951 dalam basis negatif 15. Nah, karena ini satu di sini adalah posisinya adalah ganjil, ya kan? Genap, ganjil ya. Posisinya ganjil, yang paling banyak berada di posisi ganjil, berarti yang digitnya lebih sedikit, dia lebih besar. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, karena 1C910 yang digitnya paling banyak ini berada di posisi genap satunya, maka yang digitnya lebih banyak, dia lebih besar. Gitu ya logikanya ya. Oke, silakan kalau misalkan untuk membuktikan, silakan buktikan dua ini sebagai latihan. Oke, sekarang untuk kasus kedua.
Nah, untuk kasus kedua adalah jika banyaknya digit dua bilangan yang akan kita bandingkan itu sama. Nah, bagaimana jika sama? Yang pertama adalah kita lihat posisi dua bilangan itu. Ini digit BM itu digit paling depan bilangan B, AN digit paling depan bilangan A. Dia karena digitnya sama, sebenarnya M sama N ini ditukar juga nggak masalah, mau N semua juga nggak masalah. Nah, kalau digit paling depannya dia banyaknya digit paling depannya sama, kita tinggal lihat si banyaknya digit paling depan ini berada di posisi ganjil atau posisi genap. Oke, sekarang bagaimana di posisi ganjil? Kalau di posisi ganjil, kita tinggal bandingkan besaran digit yang paling depan. Kalau misalkan si AN ini lebih besar daripada BM, oke, dalam basis positif, AN lebih besar daripada BM, maka bilangan A secara keseluruhan, ini AN sampai AO0, dia kurang dari BM sampai BM B0. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya contohnya. Kita punya 1, 2, ini saya cari contoh yang gampang dulu ya. 1, 2, 3, 4, dia basis negatif 10 contohnya. Lalu saya punya 2, 3, 4, 5 basis negatif 10 gitu ya. Nah, ini banyaknya digit pada 1, 2, 3, 4 dan banyaknya digit pada 2, 3, 4, 5 basis negatif 10. Nah, kita lihat bahwa ini banyaknya ganjil ya, genap, ganjil, genap, ganjil ya. Oke, ganjil. Karena satu ini dia lebih kecil daripada 2. Oke, karena 1 lebih kecil daripada 2, maka ininya lebih besar. Secara keseluruhan di sini berarti karena 1 lebih kecil daripada 2, maka ini ya. Maka karena 1 lebih kecil daripada 2, maka 1, 2, 3, 4 lebih besar daripada 2, 3, 4, 5 dalam basis negatif 10. Kenapa demikian? Karena di sini aja 1 dikali negatif 10 pangkat 3 adalah negatif 1000 kan? Sedangkan di sini 2 dikali negatif 10 pangkat 3 adalah negatif 2000. Jadi negatif 1000 lebih besar daripada negatif 2000. Oke, yang ininya bisa kita abaikan, tapi kalau mau dihitung juga boleh. Ini tidak akan mempengaruhi mana yang lebih besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan ini tetap aja sama ya. Kalau misalkan si AN ini sama ya, AN kurang dari BM, maka dia kebalikan. Pokoknya kalau banyaknya digit sama, mana yang lebih besar di digit paling depannya, dia secara keseluruhan bilangan lebih kecil dari bilangan yang satu lagi. Oke, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya sebaliknya, bagaimana jika AN atau BM ini di posisi genap? Nah, kalau di posisi genap itu sama. Kalau digit paling depannya lebih besar daripada digit paling depan satunya, oke, dia akan sama. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang ini ya. Contoh yang ini saya maaf ya ke atas. Oke, contohnya adalah A5213 basis negatif 12 ditambah B2567 basis negatif 12. Oke, kita lihat ini posisi A dan posisi B di sini adalah genap karena ganjil, genap, ganjil, genap, 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 ganjil, genap, ganjil, genap ya. Posisi genap, dan kita tahu bahwa A ini kurang dari B. Oke, maka di sini berdasarkan sifat ini, sifat 2 ini kebalik ya. Ini AN lebih besar dari BM, maka dia lebih besar. AN kurang dari, oke, ini salah nulis. Yang ini kurang dari. Oke. Nah, kalau jadi sama lambangnya. Kalau yang paling depannya dia lebih besar dari bilangan lainnya,
berarti secara keseluruhan bilangan dia lebih besar. Kalau yang paling depannya lebih kecil dari bilangan lainnya, secara keseluruhan dia lebih kecil. Nah, karena A di sini lebih kecil daripada B dan posisi bilangan paling depan adalah genap, maka ini adalah dia kurang dari. Oke, silakan dibuktikan saja, tapi kita lihat posisi A dan B-nya. Karena A di sini adalah negatif 12 pangkat 4, yang ini A ini adalah 10 dikali negatif 12 pangkat 4, sedangkan yang ini adalah 11 dikali negatif 12 pangkat 4. Jadi lebih besar yang sebelah kanan. Silakan jika ingin membuktikannya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika ternyata digit pertamanya sama. Bagaimana jika digit pertamanya sama? Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika bilangan yang lebih depan sama. Bagaimana samanya ternyata 2 digit di depan? Bagaimana samanya jika banyak digit di depan? Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalkan digit pertamanya sama, berarti kita tinggal melihat digit keduanya, digit paling depannya sama, kita lihat digit yang setelah itu. Saya bilang digit pertama, digit kedua, tapi pokoknya kalau digit AN-nya sama dengan digit BM, maka kita tinggal lakukan prosedur di 2A dan atau 2B tadi pada AN dan BM-1. Jadi kalau misalkan AN dan BM-1, BM dan AN-1 itu berada di posisi ganjil, berarti kita tinggal lihat yang ini. Kalau AN-nya lebih besar daripada AN-1 lebih besar daripada BM-1, maka dia kebalikannya secara bilangan. Kalau AN-1 kurang dari BM-1, maka dia kebalikannya juga kan, secara bilangan dia lebih besar gitu ya. Untuk selanjutnya juga sama. Ini tadi saya salah ya. Oke. Untuk selanjutnya juga sama, tinggal dilihat di AN-1 dan BM-1. Contohnya seperti ini. Oke. Contoh misalkan bilangannya 1 1 2 3 gitu ya. Terus satu lagi bilangannya 1 4 5 6 gitu ya. Ini sama-sama basis min 8 misalkan. Oke, karena banyaknya digit sama, terus besar digit paling depan sama, berarti kita tinggal lihat besar digit yang besar digit yang keduanya, karena yang pertamanya di sini yang paling depannya sama, yang keduanya. Nah, yang kedua ini berada di posisi genap, ya kan? Genap, ganjil, genap, berada di posisi genap. Yang ini berada di posisi genap, dan 1 itu kurang dari 4 dan dia di posisi genap, maka si tanda bilangannya tidak berubah. Jadi ini adalah 1 1 2 3, dia kurang dari 1 4 5 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan yang depannya sama, kita tinggal lihat yang keduanya yang paling depan yang tidak samanya, dia di posisi ganjil atau genap. Jadi nanti kalau misalkan ternyata bilangannya banyak, 1 2 3 4 6, 1 2 3 5 7. Nah, ini kan 3 digit kan sama ya, 1 2 3 sama. Oke, ini contohnya basis 8 lagi aja ya. Nah, ini kan 3 digit sama ya, 1 2 3 1 2 3. Kita nggak usah pedulikan, kita lihat digit yang tidak samanya. Ini 4 dan 5. Nah, karena 4 dan 5 ini ada di posisi ganjil. Oke, 4 di posisi ganjil ya, 5 di posisi ganjil di sini. 4 kurang dari 5, maka terbalik bilang angkanya. Maka tandanya adalah terbalik. 1 2 3 4 6, dia lebih besar daripada 1 2 3 5 7, karena 4 kurang dari 5 dan di posisi ganjil si 4-nya dan 5-nya, maka bilangannya terbalik gitu ya. Paham ya? Paham dong? Oke, sekarang kita ke contoh aja. Nah, di sini ada 5 buah bilangan. Oke, ini banyaknya yang pertama, banyaknya digit berbeda. Oke, yang pertama banyaknya digit berbeda. Oke, berarti kita tinggal lihat yang digitnya paling banyak. Ini 1 2 3 4 5 6, ada 6 digit, dan yang paling depan di posisi apa? Genap atau ganjil? Genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Yang satu di posisi ganjil. Oke, berarti apa? Berarti kita tinggal
yang ini kurang dari yang sebelah sini, karena yang satu itu di posisi ganjil. Dan ya kan, betul ya, ini adalah yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang satu ini di posisi ganjil. Oke, ini 6, 5, 4, 3, 2. Oke, ini kan sebenarnya kalau mau ditambahin depannya 0 ya. Jadi sebenarnya kita bisa menganggap yang banyaknya digit berbeda dengan menganggap sebagai banyaknya digit sama, kita anggap aja di depannya 0. Nah, karena satu ini lebih besar daripada 0 dan satu berada di posisi ganjil, maka tandanya terbalik ya. Oke, gitu aja ya. Kalau misalkan masih bingung yang banyaknya digit dan yang digitnya sama, kita tinggal anggap aja dua-duanya digitnya sama dengan menambahkan 0 di kedepannya. Oke, sekarang yang ini adalah banyaknya digit adalah sama dan A dan C ini berada di posisi ganjil. Genap, ganjil, genap, ganjil ya. Nah, karena A kurang dari C secara bilangan, maka karena A dan C di posisi ganjil, ini adalah lebih besar. Oke, silahkan dibuktikan. Nah, sekarang 4, 5, 6, 7A. Dia ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, nah si 4 ini berada di posisi genap. 2 juga berada di posisi genap. Karena 4 lebih besar daripada 2. Dan yang paling depan di posisi genap ini adalah lebih besar. Oke, nah selanjutnya ini 2 digit sama nih, 1, 1. Ini 1, 1. Berarti kita lihat yang digitnya nggak sama. Berarti 2 dan 4. 2 kebetulan berada di posisi genap. Genap, ganjil, genap. 2 di posisi genap, 4 di posisi genap. Karena 2 kurang dari 4, maka 1, 1, 2, 4, 7 kurang dari 1, 1, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ini sama, 1 sama dengan 1. Kita lihat yang digitnya berbeda. 3 dan 4. 3 dan 4 berada di posisi genap, ganjil, genap, ganjil, genap ya. Karena 3 kurang dari 4, maka ini ya. Pokoknya kalau di posisi genap tandanya sesuai, kalau di posisi ganjil tandanya berbalik. Yang tadinya bilangan paling depannya adalah lebih kecil, maka secara keseluruhan kalau di posisi ganjil dia menjadi lebih besar. Gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang dipertanyakan, silahkan tanyakan aja kepada saya secara langsung. Nah, ini satu video ini adalah untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, skill menentukan yang besar dan kecil ini sangat sekali kita perlukan dalam kita mengukur atau menghitung pembagian. Karena pembagian kan ketika kita mengurangi harus mengurangi dengan kelipatan dari bilangan yang ingin kita bagi, pembaginya, tapi kan dia harus lebih kecil daripada yang dibaginya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya tentang pembagian.